tayamum. Nah, sekarang kalau kita mau tayamum bagaimana? Ya harus memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, inilah yang membedakan antara ibadah yang sifatnya mahdhah, bahwasanya tayamum itu menggunakan tanah debu yang suci. Ya, nanti Al-Qur'an menyebutkan fatayammamu, kan dengan sempurna pasti berkembang, Pak. Ya, tanda-tandanya ada harta wakaf atau satu tempat yang diwakafkan tetapi setengah-setengah, pasti nggak berkembang, susah buat berkembang. Tapi kalau emang sempurna dikasih wakaf, pasti berkembang. Balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi yasir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala al musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin qala faslun syurutut tayammumi asyratun ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ayyaqsidahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadaini bi darbataini wa ayyuzilan najasata awwalan wa ayyajtahida fil qiblati qablahu wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammama likulli fardin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat, ya, wal afiyah. Karena berapa banyak orang yang punya nikmat sehat tapi enggak afiyah, Pak. Ini perlu kita syukuri nikmat sehat wal afiyah. Kata ulama, nikmat sehat wal afiyah itu nikmat sehat yang ada di badan kita bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sehat wal afiyah. Ada berapa banyak orang yang badannya sehat, ya, tapi segen banget sama ibadah, ogah banget sama ibadah. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan sehat wal afiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan juga tidak kalah pentingnya, ya, sehat itu, ya, lahir batin, Pak. Ya, lahir batin sehat, ya, lahirnya sehat, nggak ada penyakit, ya, batinnya juga sehat juga, hatinya sehat, nggak dengki sama orang, nggak hasud, ya, nggak fitnah, nggak iri, ya. Ini bagian daripada sehat juga batiniahnya, ya. Lahir batinnya sehat semuanya, badan sehat, nggak ada penyakit, hatinya juga sehat. Nah, duit di kantong ada 50 juta, itu sehat banget itu, amin insyaallah. Nah, iya, sehat lah, iya Pak. Badan sehat, duit kagak punya, lah pikiran. Nah gitu, makanya mudah-mudahan Allah cukupi semuanya kepada kita, semuanya cukup, ya. Buat beli mobil cukup, buat beli rumah cukup, kan gitu. Yang penting cukup aja deh, nggak usah banyak, yang penting cukup, nah gitu, insyaallah. Wah itu dia.
Saya angkat tangan, tanya Haji Heri dah tuh gimana. Kita lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut tayammumi asyratun. Ini masih bicara tentang tayamum ya. Bagaimana kemarin kita bicara tentang hal-hal yang menyebabkan tayamum, yaitu sakit, ketiadaan air gitu ya, dan juga dalam keadaan safar. Nah, setelah kita tahu hal-hal yang menyebabkan tayamum, nah sekarang kalau kita mau tayamum bagaimana? Ya harus memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, inilah yang membedakan antara ibadah yang sifatnya mahdhah dengan yang ghairu mahdhah, Pak. Jadi kalau ibadah-ibadah mahdhah itu ya memang harus memenuhi syarat dan rukun karena ada kaifiatnya. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya ya nggak bisa itu. Beda dengan ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah-ibadah itu nggak mesti syarat, nggak mesti rukun. Kita kerjain niat ibadah udah jadi. Ya, kita senyum sama saudara kita kan ibadah juga itu. Tapi pertanyaannya apakah senyum itu mesti pakai syarat dan rukun? Wah, nggak mesti. Jadi kalau senyum itu harus pakai syarat dan rukun, saya mau senyum, tar dulu Pak, saya wudhu dulu Pak, baru senyum. Makanya ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah itu ya nggak perlu pakai syarat dan rukun. Banyak amal-amalan keduniaan kita yang kalau kita niatkan karena Allah itu jadi ibadah juga. Ya. Tapi kalau bicara tentang ibadah yang mahdhah mesti memenuhi syarat dan rukun. Itu nggak bisa sembarangan kita lakukan karena bicara tentang kesempurnaan ibadahnya itu. Nah, di sini faslun syurutut tayammumi asyratun. Satu pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat tayamum. Ada 10 nih. Jadi kalau orang mau tayamum harus memenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya aja ada 10. Apa yang pertama? Ayyakuna biturabin. Turab. Bahwasanya keadaan tayamum itu dengan menggunakan turab, tanah, debu. Ya. Karena nanti dalam penyebutannya tanah itu bisa turab, bisa tin, ya. Tin tanah juga tuh. Ya. Khalaqal insana min tin, ya. Diciptakan manusia itu dari apa? Dari tanah, tin. Ya. Kalau ini orang tayamum bukan pakai tin tapi apa? Turab. Turab itu tanah debu yang halus, ya, gubarun. Ya, jadi kalau dia mau tayamum pakai lumpur, bisa nggak? Nggak bisa, ya karena lumpur itu bukan turab, tetapi dia termasuk kategorinya tin, ya Pak. Ya. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan khalaqal insana min tin, manusia itu diciptakan dari tanah, tanahnya yang udah bercampur sama air, itu tin ya pakai po, bukan pakai ta. Ntar kalau pakai ta lain lagi artinya watini wazaituni wa turi sini, itu watin buah tin. Tapi kalau pakai to, tin, itu tanah yang sudah dicampur pakai air, tanah basah tuh. Ya Nabi Adam kan begitu ya, diciptakan oleh Allah, khalaqal insana min tin. Nabi Adam diciptakan dari tanah yang pakai dicampur dengan air. Kan dibentuk tuh. Ya kayak tanah liat gitu. Ya Nabi Adam mulanya diciptakan begitu. Lalu ditiupkanlah ruh. Ya jadi tuh. Kun fayakun, atas izin Allah gitu, tanah basah, makanya disebut tin. Jadi tanah yang sudah bercampur dengan air. Kita bagaimana? Kalau Nabi Adam kan dari tanah, kita dari apa? Sama, karena dari jenis yang satu kita, ya tanah. Makanya Nabi Adam itu ketika diciptakan, tanah yang diambil itu berbeda-beda. Ya, seluruh tanah itu diambil dari 7 unsur tanah. Jadi ada tanah yang putih, tanah yang kuning, merah, hitam, itu. Makanya nanti anak keturunan Nabi Adam beda-beda tuh. Ada yang hitam banget, ya. Ada yang putih ya putih. Ada yang coklat kulitnya. Itu karena memang tanah yang diambil dari 7 jenis tanah yang berbeda dari muka bumi ini. Tanah mana yang diambil untuk menciptakan manusia? Ya tanah di mana nanti kita akan dikuburin, Pak. Jadi kalau ada orang dikuburin di gandul, emang tanah gandul itu diambil bakal nyiptain dia.
Itu. Ada orang yang hidupnya berantem mulu, berarti tanah sengketa tuh yang diambil bakal nyiptain dia kan gitu. Gitu. Jadi dari tanah itu tanahnya apa? Tin. Ya, kalau bakal dia tayamum apa? Turab tanahnya. Jadi ayyakuna biturabin, bahwasanya tayamum itu menggunakan tanah debu yang suci. Ya, nanti Al-Qur'an menyebutkan fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan tanah debu yang suci. Ya, tanah debu yang suci itu. Karena memang ayyakuna biturabin, ya, bahwasanya orang yang tayamum itu mesti dengan turab, tanah debu. Nanti cara membedakannya, tanah debu, ya, turab itu maksudnya begini, Pak. Kalau itu tanah kita lempar, gitu ya, gubarun, dia tidak sampai kepada orang yang kita lempar, itu tanah debu yang bisa digunakan untuk tayamum tuh. Makanya nanti orang tayamum boleh juga mencari tanah debunya di tempat-tempat di mana debu itu nempel. Ya, contoh di mana, di tembok. Boleh kita raba, wah berasa nih debu. Itu bisa kita gunakan untuk tayamum tuh. Atau memang ada tanah debu yang khusus, yang halus kali kita ambil untuk bertayamum itu. Yang kedua, wathani al-yakuna turabu tahiran fala yajzi'u bimutanajjisin, ya, yaitu keadaan tanah debunya adalah suci, ya, tidak boleh dia tanah debu yang bimutanajjisin, yang mutanajjis. Mutanajjis di situ artinya yang terkena najis, ya, jadi bukan najis tapi terkena najis. Ya, jadi beda ya, kalau najis adalah zatnya najisnya tuh. Kalau mutanajis barang yang terkena najis, ya, barang yang terkena najis tuh, beda. Jadi kalau najis emang zatnya najis, tapi kalau mutanajis terkena najis, bercampur dengan najis, itu beda. Jadi kalau najis itu zatnya, kalau mutanajis, ya, terkena najis. Nah, masih bisa dibersihin tuh kalau mutanajis, ya. Jadi makanya kalau ada orang minum kopi, ya, minum kopi apa tuh, luwak, ya, minum kopi luwak itu kan dulu dipertanyakan itu, ya, kopi luwak itu halal apa haram kan gitu. Pas diteliti ternyata kopi luwak itu melalui proses, ya, ditelen sama binatang itu, ya. Binatangnya luwak kan, ya, ditelen, ternyata pas ditelen di dalam perutnya itu yang dicerna cuma daging daripada buahnya aja, sedangkan bijinya yang keras itu enggak kecerna. Lalu pas keluar ternyata masih berupa biji, lalu diambil, diapain? Dicuci, dibersihin. Karena apa? Bijinya tadi mutanajis, kena najis. Selama zat najisnya masih ada, lah dia masih mutanajis. Tapi setelah dibersihin ternyata najisnya hilang, ya suci lagi dia, gitu ya. Makanya kopi luwak itu halal, gitu, dan enak dan mahal, gitu ya. Karena memang prosesnya tadi, ya. Kayak di Medan ada duren apa? Duren gajah, gitu. Ya, duren gajah, gitu. Itu kalau selama dia terkena najis dan najisnya masih bisa dibersihin, maka dia suci lagi tuh, mutanajis. Nah, ini keadaan tanah debunya itu mesti suci, bukan yang mutanajis. Mutanajis itu yang terkena najis. Ya, kalau masih bisa dihilangkan najisnya, maka dia kembali suci. Karena barang-barang yang mutanajis itu adalah barang-barang yang terkena najis itu, kalau dibersihkan najisnya maka dia kembali lagi menjadi suci. Nah, ini orang tayamum harus pakai tanah debu yang suci. Dipilih, dicari tanah debu yang suci itu. Lalu yang ketiga, alla yakuna turabu musta'malan, ya, tidaklah keadaan tanah debunya itu musta'mal. Musta'mal itu sudah digunakan, ya, istilahnya sama kayak berwudu, ya.
air yang mustakmal itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ya, air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Ya, tanah debu juga yang sudah dipakai untuk bersuci, ya, untuk tayamum itu nggak bisa dipakai untuk tayamum lagi karena ya, tanah debunya tergolong mustakmal namanya itu. Itu mustakmal adalah tanah debu yang sudah dipakai untuk ya, tayamum. Jadi mesti bukan tanah debu yang mustakmal. Makanya ihtiyatnya ketika menggunakan tanah debu itu ya usahakan memang bukan tanah debu yang sudah kita pakai untuk tayamum. Ini makanya ketika ngambil tanah debunya, yang pertama buat mengusap muka, lalu yang kedua ambil kita usap sampai sini doang nih Pak. Yang ini jangan diusap. Ya kalau diusap ntar dia mustakmal, ntar nggak bisa bakal ngusap yang kiri. Nah gitu ya. Jadi pasti ambil nih ngusap yang pertama, yang kedua diusap stop sampai di sini karena di sini ada tanah debu yang bakal ngusap tangan kiri kita. Nah kalau diusap juga kan namanya udah digunain tanah debunya. Kita pakai bakal yang kiri yang nggak bisa, kurang syarat jadinya. Makanya kaifiatnya begitu. Diusap berhenti sampai di sini. Di sini tuh ada tanah debu tadi yang kita udah ambil buat tangan kiri kita. Jadi yang tadi udah digunain bagaimana? Ya nggak bisa bakal gunain lagi yang tangan yang satunya. Nah itu masuk dalam kategori mustakmal gitu. Makanya kaifiatnya ya mesti kita pelajarin juga tuh. Warabi'u, adapun yang keempat, alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuh ya. Jadi wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, tidaklah tanah debu itu bercampur dengan sesuatu yang lain yang bukan debu. Itu wa nahwu atau sejenisnya. Ya, jadi kalau emang dia mau tayamum, maka yang betul-betul dia gunakan adalah tanah debu yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Tuh. Sampai sebegitunya, bagaimana sempurnanya itu orang tayamum, maka tanah debu yang digunakan tadi bukan hanya suci ya, bukan hanya yang tidak mustakmal, tetapi adalah bukan yang bercampur dengan zat-zat yang lain, tepung misalkan. Ya, tepung itu debu bukan? Bukan. Kalau bercampur bagaimana? Nah, makanya disebut di sini wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuh ya. Bukanlah tanah debu itu yang bercampur dengan tepung atau yang sejenisnya yang bukan masuk dalam kategori tanah debu. Saya dapat cerita Pak, dulu kalau orang pergi haji itu ya, pergi haji naik kapal laut ya dalam waktu yang lama ya, itu ada orang saking berihtiyatnya tentang bagaimana nanti dia harus sholat ya dengan berwudu ya, karena mungkin bisa jadi ada kekhawatiran persediaan airnya itu hanya cukup untuk minum saja, maka bawa tanah tuh Pak, tanah debu yang khusus yang dipakai nanti buat dia tayamum di kapal. Khawatir tidak mendapati tanah atau debu, boleh itu. Kita juga kemana-mana itu bawa. Maksudnya buat ihtiyat, kalau memang kita punya keyakinan di dalam perjalanan kita sulit mendapatkan air dan sulit untuk mendapatkan tanah debu yang bisa kita gunakan untuk tayamum, boleh gitu bawa tuh. Iya. Tadi kan ngomong perjalanan haji kan naik kapal laut, kalau naik pesawat terbang Ustaz. Iya. Rame-rame itu kalau tayamum di hadapan kita. Jadi ya. Pesawat terbang itu kan udah dibersihin gitu. Makanya saya tanya. Ya makanya saya balik tanya, yang ngajarin tayamum di pesawat siapa? Ya Ustaz kita. Nah, itu. Makanya ada kekeliruan sebetulnya. Jadi yang namanya orang tayamum dengan tanah dan debu itu kalau apa? Kita yakin di situ ada debu. Kalau nggak ada, ya kagak ada lah. Nah terus sholatnya bagaimana? Itu sholat namanya lihurmatil wakti ya. Salah satu sholat yang kita lakukan tanpa melakukan toharoh ya, dalam keadaan yang tidak sempurna, itu namanya sholat lihurmatil wakti.
nanti sampai tujuan kita i'adah Pak, ulang sholatnya. Jadi kaifiyat tayamum di pesawat itu memang sebagian ulama tidak membenarkan ya, karena yang namanya tayamum itu Pak, dengan tanah dan debu pegang dulu, diraba dulu, berasa nih ada debu. Nah, boleh pakai tayamum tuh, walaupun kita nggak ngelihat apanya, tanah debunya, saking apanya, halusnya. Ya, jadi kalau kita yakin kalau pesawat itu bersih, ya nggak ada tanah debu di situ. Nah, bagaimana kita mau tayamum, memang debunya nggak ada, kan bisa diraba. Ya, itu makanya mesti diluruskan juga gitu ya. Coba diraba-raba, nggak ada tuh tanah debu. Tapi kalau di tempat-tempat yang kita raba di tembok biasanya, wah ada berasa, nah itu debu, boleh tayamum. Ya kan, makanya dalam hal ini penyebutan ayyakuna biturabin, ya, bahwasanya tayamum itu dengan menggunakan tanah atau debu yang halus, ya, karena memang bisa jadi kita nggak bisa ngelihat itu ya, tanah debu yang halus tadi ya, karena saking halusnya. Ya, tapi kalau memang di situ nggak ada tanah debu, yang apa yang digunakan buat tayamum? Makanya mesti yakin dulu itu ada tanah debunya nggak, kan gitu. Ya makanya kalau di pesawat kagak ada tanah debu, ya bawa ada dari rumah, dan bisa tuh kita bawa. Nah, untuk apa? Tayamum kita. Itu. Jadi itu mesti diluruskan juga memang ya, karena sebagian ulama juga menyebutkan ya kalau mau diteliti di pesawat itu ada debu apa enggak, kan itu. Ternyata sebagian besar menyebutkan nggak ada, nggak ketemu tuh, emang bersih kan? Ya selalu bersih, ruang kan AC dan juga dibersihin dan sebagainya. Dia dapat tanah debunya dari mana? Sedangkan selalu tertutup kan? Itu. Makanya perlu diluruskan juga itu ya. Gitu. Jadi yang keempat, alla yukhalituhu dakikun wa nahwu. Jadi tanah debunya itu jangan bercampur dengan tepung atau yang sejenisnya yang bukan masuk dalam kategori tanah debu gitu. Wal khamisu ay yaqsidahu. Ya. Ay yaqsudul mutayammimu at-turaba bin naqli bi fi'lihi au bi fi'li ghairi bi idnihi. Ya. Ay yaqsidahu, betul-betul ada apa? Qasad, ya, di dalam hati, ya, maksud untuk menggunakan tanah atau debu itu. Jadi bukan karena faktor yang lain, tapi faktor kesengajaan, emang betul-betul pengen menggunakan tanah debu itu. Jadi jangan sampai ada i'tiqad di dalam hatinya bahwasanya ketika dia tayamum itu, ya, ada keraguan untuk menggunakan tanah debunya itu. Jadi mesti yakin, ya, mengqasad itu adalah menghadirkan di dalam hati ketika dia tayamum bahwasanya tayamum itu adalah bagian daripada syariat, ya, thaharah yang mesti dilakukan karena dia tidak bisa wudu atau tidak bisa mandi karena sabab-sabab tertentu. Wasadisu, adapun yang keenam, ayyam saha wajhahu wa yadayhi bi darbataini, yaitu mengusap, bahasanya mengusap nih ya. Masaha yamsahu itu mengusap. Wajhahu, mukanya. Wa yadaihi, dan kedua tangannya. Bi darbataini, dengan dua kali ngambil. Jadi darbah yang pertama dia ambil untuk ngusap mukanya. Lalu darbah yang kedua dia ambil dengan menggunakan, ya, untuk mengusap dua tangan itu. Jadi binaqlataini, ya, naqalahu lil wajhi wal ukhra lil yadaini. Jadi dua kali ngambil tuh, ambil yang pertama gitu ya. Jadi kaifiyatnya begitu, ayam saha wajhahu, ngusap mukanya tuh. Gitu. Makanya bahasanya masaha ayam sahu, bukan ghosala yang silu. Kalau ghosala yang silu artinya membasuh. Kalau membasuh itu pakai air. Kalau tayamum bukan dibasuh, Pak. Kalau tayamum harus membasuh, kita ambil debu, wow, gitu. Itu bukan tayamum namanya. Tayamum itu hanya sekedar apa? Masahayam sahu, gitu. Fala takfi bi dharbatin wahidah, maka tidak cukup dengan hanya satu kali mengambil saja itu tanah debu. Diambil, ngusap muka, disambung ke tangan. Wah, nggak bisa. Ya, syaratnya adalah bi dharbataini. Dharbah itu kan, dharbah itu maksudnya
pukulan, Pak. Yang asal kata dari doroba yadribu, artinya memukul, ya. Kayak Nabi Musa itu kan diperintahkan sama Allah, idrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata ainan qad alima kullu unasim masyrabahum, ya. Bahasa doroba itu emang asal katanya doroba yadribu, artinya memukul, ya. Doroba Zaidun Amron, ya. Si Zaid memukul si Amr. Ya, tapi makna dorbah di sini bukan memukul. Kenapa? Memang disunahkan ketika ngambil tanah debu itu agak diapain? Dikerasin sedikit. Nah, diteken agar supaya apa? Betul-betul tanah debu itu nempel. Nah, bil dorbatain itu. Nah, nanti kalau udah nempel begitu, sunnah diketuk-ketuk. Ini karena apa? Untuk menjatuhkan tanah-tanah debu yang bercampur dengan yang kasar-kasar, gitu. Sehingga yang nempel di tangan kita itu cuman yang halus-halus saja, karena ini digunakan untuk ngusap muka, Pak. Kalau bercampur dengan yang kasar kita usap ke muka, habis pada barit muka kita kan, gitu. Nah, ini ambil dorbah yang pertama lalu diusapin. Ambil lagi dorbah yang kedua, kita usapin tangan kita tuh. Sampai di sini berhenti. Karena di sini ada tanah debu yang untuk mengusap tangan yang kiri kita tuh. Jadi ayam saha wajahahu wa yadayhi bi darbataini, itu fala takfi bi darbatin wahidah. Maka tidak cukup hanya dengan sekali ngambil untuk mengusap muka dan mengusap kedua tangannya itu. Nah, ambil pertama, ya kan sambil niat tuh, ya. Ambil sambil niat tuh. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Jadi niat itu mesti apa? Berbarengan ketika ngambil tanah sampai kepada mukanya. Baru ambil lagi yang kedua. Usap. Nah, kayak itu begitu tuh, ya. Dari sini, dari belakang nih. Belakang ke depan. Ya, karena di kita tangan kita ada dua, sisi depan belakang. Sama kayak orang wudu, Pak. Orang wudu begitu. Dikumur-kumur pakai debu kalau begitu. Ya cuman dua. Tayamum itu ya udah muka, tangan, kaki nggak pas, nggak mesti. Itu tangan doang, muka sama tangan udah jadi, gitu ya. Usap. Lalu kalau tayamumnya untuk menggantikan mandi bagaimana? Kan tayamum itu ya, orang kalau nggak ada air untuk apa? Untuk mandi, ya mandi janabah, ya mandi wajib maksudnya. Lalu nggak ada air untuk wudu. Iya, kalau untuk nggak ada air untuk wudu dia tayamum. Kalau ketika dia niatnya untuk menggantikan mandi bagaimana tayamumnya? Hah? Tayamumnya bagaimana? Ya sama. Ya tayamum itu kaifiyatnya cuma apa? Ngusap muka dan tangan, udah. Ini kan untuk menggantikan mandi, kita ambil debu. Oh, bukan. Tayamum itu apa? Ya begini udah. Ya sama, itu menggantikan itu tayamum namanya. Gitu. Kan nggak ada air. Lalu gantinya dengan apa? Tayamum. Lalu tayamum bagaimana? Mandi pakai debu? Lah bukan. Kan gantiin yang namanya tayamum namanya ngusap muka dan kedua tangan. Udah jadi, Pak. Niatnya untuk tayamum itu untuk menggantikan mandi atau wudu tuh. Ya sama kayak wudu kan. Ada orang wudu, Pak. Ada kesunahan wudu itu tatslits, ya, 3 kali dalam membasuh anggota wudu. Ya ada orang basuh anggota wudu gini-gini kan bingung, atau enggak gini pindah ke sini, sini pindah ke sini, bingung. Ini udah 3 kali apa berapa ya? Nah, makanya untuk gampang ini itu kaifiyatnya orang wudu nih, air ngalir, usap dari sini, Pak. 1 tuh, 2, 3 tuh, pindah ke kiri. Jadi dahulukan kanan baru kiri. Ini 3 kali selesai baru pindah ke sini 3 kali. Jadi tuh orang wudu begini-begini. Ini udah berapa kali ya? Nanti bisa apa? Bisa taksir namanya itu, ya. Terlalu banyak menggunakan air, boros, nggak boleh tuh. Nanti kalau masjidnya wakaf nih, Pak. Air yang digunakan pun jadi wakaf.
nggak boleh digunakan untuk yang lain kecuali untuk wudu. Tuh, kalau statusnya wakaf. Makanya hati-hati juga kita mewakafkan sebuah tempat, ya, satu tempat diwakafin. Nah, isinya semuanya apa? Hakikatnya digunakan hanya untuk kepentingan yang diwakafkan tadi. Gitu. Mohon maaf nih, ada orang masjid diwakafin, kan ada air yang juga digunakan untuk wudu dan kepentingan ibadah lah. Itu masjid diwakafin, nyuci motor di masjid, ya, nyuci motor, nyuci mobil, nggak boleh, itu haram. Jangankan nyuci motor, nyuci mobil. Kalau yang masjid statusnya wakaf, air yang kita gunakan untuk berwudu kita boros menggunakannya, jadi haram juga, Pak. Itu padahal bakal wudu. Makanya hati-hati tuh. Orang kalau sudah meniatkan, udah ini saya wakafkan untuk kepentingan umat, ya udah kasih umat, kelola gitu. Jangan setengah-setengah. Wakaf kagak ya? Entah kalau wakafin anak turunan gue dapat apa, sayang ini, wah. Nah, tapi kalau udah statusnya wakaf, serahkan sepenuhnya, biar dikelola sama umat. Jadi kalau harta wakaf itu kalau betul-betul diwakafkan dengan sempurna, pasti berkembang, Pak. Ya, tanda-tandanya ada harta wakaf atau satu tempat yang diwakafkan tetapi setengah-setengah, pasti nggak berkembang, susah buat berkembang. Tapi kalau emang sempurna dikasih wakaf, pasti berkembang gitu. Karena diwakafkan, berhenti kepemilikannya, namanya juga wakaf. Waqafa yaqifu artinya kan berhenti. Ya, maksudnya harta wakaf itu adalah harta yang berhenti kepemilikannya, yang tadinya milik pribadi lalu diwakafkan, bukan lagi milik dia, tetapi sudah milik, yang diwakafkan kemana? Ke masyarakat. Ya, masyarakat yang ngelola, pasti berkembang. Tapi kalau wakafnya setengah-setengah, ya katanya wakaf, tapi orang kagak boleh megang, kan gitu, nggak boleh ngurusin. Nah, itu bagian daripada kesempurnaan wakaf tuh. Nah, jadi kita kembali ngusap muka dan tangan itu dengan 2 kali ngambil tanah debu tuh. 2 kali ngambil. Yang pertama buat muka, yang kedua buat tangannya. Di sini berhenti nih, ingetin nih, di sini ada tanah nih yang digunakan untuk ngusap yang ini. Udah selesai, Pak, udah beres. Itu tayamum begitu doang. Jadi bukan kumur-kumur, ya, muka, kepala juga nggak ada. Yang namanya tayamum itu bidharbataini, ya. Solusinya apa? Itu bisa percaya. Tapi ada kamar mandi ya, WC, jadi kalau untuk sholat kita bisa kalau misalnya dia lupa mandi wajib sebelum berangkat, dia mau sholat harus mandi wajib dulu. Itu bagaimana? Ya. Nggak boleh mandi di situ. Ya, kategorinya begini, Pak. Selama air itu cukup dan sah dipakai untuk toharoh, ya maka kita harus, ya kalau emang itu cukup untuk mandi, ya mandi. Kalau nggak ada, cuma buat apa? Buat wudu saja. Dan itu nggak cukup untuk mandi, karena dia dalam kategori misalkan punya hadas besar dan dia lupa, ya buru-buru takut ketinggalan kereta, belum mandi, atau udah berangkat dan dia ingat di tengah perjalanan, wah iya tadi saya belum mandi hadas besar ini. Sedangkan ya hakikatnya mengangkat hukum hadas besar itu dengan mandi. Bagaimana dia mau mandi? Emang air kagak gitu ya, airnya nggak ada, nggak cukup maksudnya untuk mandi, dan nggak boleh kan, boleh mandi ya, bolehnya hanya untuk apa? Berwudu saja kan gitu. Lalu pertanyaannya, apakah dia wudu atau tayamum gitu ya, sedangkan dia punya hadas besar. Bicara tayamum itu berlaku untuk 2 ya. Untuk apa? Untuk mandi, pengganti daripada mandi, dan juga pengganti daripada wudu. Jadi kalau nggak ada air, nah ketiadaan air sedangkan dia punya hadas besar, lalu ngapain? Ya tayamum. Tayamum itu pengganti daripada mandi tadi. Untuk apa? Listibahati sholati, untuk kebolehannya dia sholat gitu.
Nah kalau ada air bagaimana? Cukup memang buat wudu dia, gitu. Tapi bakal mandi kagak cukup. Ya. Pertanyaannya apakah dia tayamum? Gitu. Apakah dia wudu? Sedangkan dia belum mandi. Nggak mungkin mandi karena nggak cukup airnya. Nah, bicara tentang kebolehan orang bertayamum itu, salah satunya adalah faqdul ma'i, ketiadaan air. Selama masih ada air, kita tidak dibolehkan untuk tayamum. Air yang mana? Air yang bisa digunakan untuk toharo. Kalau emang ada air juga tapi nggak bisa digunakan untuk toharo, maka kategorinya adalah tayamum, gitu ya. Tapi kalau ada air bagaimana? Kalau ada air ya mandi dia kalau mandi. Tapi kalau misalkan cukupnya hanya untuk berwudu saja, ya udah wudu. Nah mandinya bagaimana? Ya, emang air nggak ada, nggak cukup bakal mandi. Ada rukhsah namanya, dibolehkan dia untuk melakukan ibadah sebelum dia mandi. Nanti sampai kepada tujuannya, lalu ada air yang cukup, buru-burulah dia mandi. Ya makanya begini, Nabi itu dulu pernah ya ada mendapati sahabat, ya ketika ada halaqah bersama-sama dengan para sahabat, ada sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah karena saking pengennya ketemu sama Nabi, buru-buru datang sama Nabi. Tapi disuruh pulang sama Nabi. Kenapa? Itu sahabat belum mandi hadas besar, ya karena saking pengen cepet-cepet dia ketemu Nabi. Tapi apa? Nabi kan tahu, ya, suruh buru-buru pulang. Maksudnya apa? Itu salah satu bukti orang kalau lagi punya hadas besar, ketika selesai dia daripada hadas besarnya, maka cepet-cepetlah buru-buru mandi itu, jangan ada ditunda-tunda gitu. Kadang-kadang ini yang suka nunda-nunda orang perempuan, Pak, ya. Orang perempuan udah selesai daripada haidnya, ya. Sebetulnya dia masih ada waktu zuhur. Punya pemikiran, ntar aja lah mandinya, sekalian mandi sore, lalu kita sholat asar. Nggak boleh itu, Pak. Ada hukumnya. Karena dia suci di waktu zuhur. Masih ada waktu untuk melaksanakan sholat di waktu yang sebelumnya. Ini kadang nunda-nunda. Makanya orang kalau punya hadas besar, ya buru-buru. Berihtiyatlah agar supaya setelah selesai daripadanya dia mandi. Jadi kalau tadi pertanyaannya itu bagaimana kalau keadaan begitu? Ya udah, emang air cukupnya bakal wudu doang, ya wudu dia. Boleh tayamum nggak? Ya kan masih ada air, gitu. Nanti niat ya? Ya niat wudu. Iya, ya tetap nawaitul wudu'a, ya fardan lillahi ta'ala, tetap tuh begitu. Gimana? Oh nggak usah, udah aja. Iya, itu ada rukhsah di situ. Wudu aja. Nanti setelah kita sampai di tujuan, ya buru-buru itu mandi. Itu ya. Jadi wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi bi darbataini. Yang pertama ke muka, yang kedua ke tangan. Udah tuh. Lalu wasabi'u ayyuzilan najasatu awalan. Ayyuzilan najasata awalan, yaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi nggak boleh dibarengin, Pak. Misalkan tangan kita itu kena ada kotoran, ada najis. Itu kalau mau tayamum bersihin dulu. Udah bersih baru tayamum. Jangan bersihin itu najis berbarengan dengan ngusap tangan kita ketika tayamum. Nggak sah nanti. Karena tidak mencukupi syarat. Bersihin dulu ya anggota badan kita, sama kayak wudu tuh begitu. Kita kalau mau wudu, kalau misalkan masih ada kotoran, cuci dulu, bersihin, baru kita lakukan kaifiyat wudunya. Jangan dibarengin, ini kena kotoran, lalu kita mau wudu, ya, nanti bersihin kotoran itu bareng dengan membasuh kedua tangan ketika wudu. Wah, jadi bersihin dulu yang ada, baru kita tayamum tuh. Lalu wathaminu yang ke-8 ayyajtahida fil kiblati qablahu. Ya, jadi berijtihad untuk menghadap kiblat sebelumnya gitu. Jadi ketika mau tayamum itu dia ngapain? Menghadap kiblat itu.
Jadi kalau misalkan dia nggak tahu atau dia sulit untuk menentukan arah kiblat, jadi fala budda minal ijtihadi qabla tayammum. Jadi falau tayammama qabla tahari lam yasihhu wa huwa mu'tamadu Ibnu Hajar wa khalafahu Ramli haitsu lam yaj'alhu syartan. Tapi sebagian yang lain ada yang menyatakan bahwasanya menghadap kiblat itu bukan syarat tayamum. Ya, tapi di sini disebutkan menjadi syarat. Artinya apa? Ayyajtahida fil kiblati qablahu. Ya, nanti kalau dalam berwudu menghadap kiblat itu hukumnya sunnah saja. Jadi tidak masuk syarat. Tapi kalau tayamum menjadi syarat tuh. Yo, tayamum menghadap kiblat tuh. Karena hakikatnya nanti orang kalau dia tayamum, selesai tayamum mesti sigrah buru-buru sholat, Pak. Ya. Makanya ini syarat yang ke-9, tayamum itu adalah ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Bahwasanya keadaan tayamum itu setelah masuk waktu. Orang nggak boleh tayamum kalau belum masuk waktu. Wah, ada syarat. Kalau wudu kan bebas. Wudu bebas. Orang mau sholat zuhur jam 12. Wudu dari jam 7 pagi boleh nggak? Boleh, selama dia kagak batal. Tapi kalau tayamum nggak boleh, Pak. Makanya apa? Pencarian kita terhadap air itu mesti dilakukan sampai datangnya waktu sholat. Itu nyari air dulu tuh, dicari belum ketemu juga nih. Udah adzan, udah tuh. Makanya dia langsung tayamum, masuk waktu tayamum, sigrah untuk sholat. Jadi nggak bisa orang tayamum untuk menunggu waktu sholat. Karena syarat tayamum itu ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti. Ya, setelah masuknya waktu. Masuk waktu baru boleh dia tayamum. Itu. Jadi nggak bisa. Makanya apa hikmahnya orang tayamum itu harus masuk waktu? Maksudnya sebelum masuk waktu itu terus diupayakan kita mencari air untuk berwudu. Kalau udah masuk waktunya, sedangkan dia masih berusaha untuk mencari, udah nggak wajib lagi nyari air tuh, karena udah masuk waktu dan sudah cukup syaratnya dia tayamum. Ya. Yang terakhir syarat tayamum itu wa ayyatayammama likulli fardin. Satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Jadi nggak boleh tayamum mau maghrib dia tayamum, masuk waktu maghrib dia tayamum. Mau sholat isya, kan saya tadi masih punya tayamum, kok kagak ada udah. Tayamum itu akan gugur dengan satu kali sholat fardu gitu ya. Jadi fardu ain tapi nih maktuban kana kas sholatil khamsi, seperti sholat 5 waktu ya, atau au mandzuron, atau sholat yang dinadarkan itu ya. Di sini sholatun kana au ghairiha ka tawafil fardi itu, atau juga tawaf fardu ya, tawaf fardu tuh yang fardu ain itu juga nggak bisa juga digunakan. Tapi kalau misalkan di sini dia bertayamum untuk beberapa kali sholat fardu, yang di luar pada sholat fardu ya, seperti fardu kifayah misalkan, wa kharaja bil fardil aini al kifai wan nafli, falahu ayyastabiha bitayammumin wahidin ma syaa minal fardil kifai au minan nawafili istiqlalan au ma'a fardi ainin. Jadi boleh dia sholat sunnah beberapa kali sholat sunnah pakai satu kali tayamum. Yang nggak boleh itu satu kali tayamum itu untuk fardu ain, seperti sholat 5 waktu, nggak bisa. Nah, jadi kalau fardu sama sunnah boleh nggak? Boleh. Ya habis sholat fardu dia ba'diyah pakai tayamum yang tadi bisa, gitu ya. Atau fardu kifayah. Apa sholat fardu kifayah? Sholat jenazah. Ya sholat jenazah ya itu boleh. Ya karena ingetin tuh, sholat jenazah bukan sunnah, Pak. Sholat jenazah itu fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Selama orang lain sudah melakukan, kita kagak melakukan, kagak dosa kita. Cuman kalau sekampung kagak ada orang yang sholat jenazah, orang satu kampung dosa semua tuh, gitu ya. Jadi di masjid kita misalkan ada jenazah siap untuk disolatin, yang nyolatin kagak ada. Ini orang satu gandul dosa semuanya sebab itu ya. Karena apa? Fardu kifayah itu ya. Jadi sholat jenazah itu bukan sunnah tapi fardu kifayah. Jadi kalau dia mau tayamum dengan beberapa kali sholat
Kalau sholatnya sholat sunnah bisa, tapi kalau sholat fardu yang ain nggak bisa. Tuh. Naam. Tustasna khutbatul jum'ati falaysa lahu ayyajma'a baina sholatil jum'ah wa khutbah. Li'anna al-khutbah wa in kana fardu kifayatin illa annaha qa'imatun maqama rak'ataini. Walidzalika jara ar-ramli ala annahu min tayammumin lil khutbati walam yakhtub lahu ayyusalliya bihil jum'ah. Taba'an li Syekhul Islam Zakaria faqala laisa lahu ayyusalli bihil jum'ah li'annaha dunas shalah. Ya, ada yang mengatakan kalau khutbah Jumat bagaimana? Habis khutbah dia langsung sholat. Apakah itu dengan tayamum yang itu satu atau dengan tayamum yang lain? Sebagian menyebutkan habis khutbah dia tayamum lagi untuk sholat. Tapi sebagian yang lain habis khutbah lalu dia sholat, itu nggak jadi masalah karena itu jadi satu rangkaian itu. Tapi ada yang mengatakan ya khutbah mah khutbah, tayamum habis khutbah mau sholat tayamum lagi. Itu perbedaan pendapat ada memang di dalam fikih, tapi memang jarang Pak terjadi gitu ya. Tayamum itu kan jarang ya. Coba kalau ditanya kita kapan tayamum, terakhir tayamum, memang kita selalu mendapati air gitu. Bahkan sekarang di tempat-tempat yang sulit air pun bisa diusahakan gitu ya, diusahakan air sehingga kita bisa menggunakan air untuk berwudu ya, kecuali memang dalam keadaan marad, sakit ya. Orang yang sakit yang nggak boleh kena air ya, maka itu dia diperbolehkan untuk tayamum juga. Nah, inilah 10 syarat daripada syarat-syarat tayamum. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui syarat-syaratnya kita bisa melaksanakan tayamum itu dengan baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal aghniyal mutasaddiqin wala udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.